Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Nurhayati selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Muhammad Fahri Alfarisi dan rekan saya Agung Sisolo Adi Pratama akan mendemonstrasikan software yang telah kita buat yaitu warehouse Smart Warehouse website. Nah, boleh dilihat di sini adalah tampilan daripada login softwarenya, websitenya. Di sini ada username, password. Nah, jika kita tidak memiliki akun, silakan hubungi admin daripada websitenya, operator dari warehouse-nya. Nah, jika kita sudah punya, ya ini kita login dengan akun admin. Boleh kita masukkan NIS, ya, ya passwordnya. Ya. Bisa ada fitur lihat password. Selanjutnya kita login. Nah, boleh dilihat di sini ada dashboard di websitenya. Nah, di sebelah kiri ada toolbar, ada sembunyikan menu, ada navigate untuk home, manajemen barang, transaksi, supplier, laporan, user, dan juga untuk logout dari websitenya. Nah, di halaman dashboardnya kita boleh lihat di sini ada grafik. Nah, ini karena kita akunnya baru, belum ada transaksi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, ya, seminggu terakhir. Nah, nanti semisal kita sudah melakukan transaksi di sini, nanti akan masuk apa namanya laporannya di dashboard gitu. Nah, mari kita mulai dari manajemen barang dulu. Kita coba kita tambahkan misalnya di warehouse kita, di gudang kita ada barang baru yaitu misalnya jaket. Jaket kategorinya adalah pakaian. Ya, itu ada info tersimpan ya. Ya, harganya 150.000 untuk jaket. Stoknya yang ada dimiliki oleh itu adalah 5 coba ya dengan deskripsi ya jaket. Simpan perubahan. Nah ya ini manajemen barangnya sudah ada. Jadi barang ini untuk apa? Supaya nanti ketika supplier ingin apa namanya melakukan transaksi, ya barang yang dimiliki di gudang ini ya cuman hanya jaket gitu. Ya, oke mungkin boleh supaya bervariasi ya. Kita coba tambahkan barangnya. Misal susu, ya susu susu apalah, milk quat. Kategorinya minuman. Harganya bisa 10.000, stoknya kita buat 30. Ya, deskripsinya susu. Oke, karena kita sudah punya dua barang di sini sebagai contoh, maka selanjutnya adalah ke suppliernya. Nah, suppliernya apa ya? Ya, ini untuk kita masuk barang gitu. Misal supplier kita karena belum punya supplier. Iya, karena ini adalah eh ya. Kemudian kita tambahkan supplier misalnya atas nama Saudara Agung. Kontaknya 55555. Nah, ini sudah ada. Mungkin lakukan info tersebut saja ya. Oke, alamatnya Jakarta Timur saja. Oke, simpan perubahan. Nah, supplier ini apa? Supaya nanti ketika melakukan transaksi untuk keluar masuk, supaya bisa terdata gitu. Barang keluar masuknya siapa yang melakukan, apa namanya, barangnya dari siapa, ya. Dan kontaknya berapa, di nomornya berapa gitu, alamatnya di mana. Kemudian boleh kita melakukan transaksi nih setelah ini. Nah, di transaksi kemudian kita tambah misalnya tadi ada contoh ya. Ya, biasanya di selektor barang ini barang yang apa yang ada di manajemen barang ini akan masuk secara otomatis itu. Jadi kita tinggal hanya select barang misalnya jaket ya suppliernya hanya Agung tadi. Tanggalnya adalah hari ini. Select tipenya misalnya ini barang masuk sebesar 10. Tadi kan totalnya 5 ya. Ya.
Oke, baik. Maka hasilnya tadi kalau kita selesai melakukan transaksi, nah di dashboard itu akan tampil gitu. Nah, di sini di dashboard boleh sudah terlihat ya, ini grafiknya tadi. Nah, ringkasan stok barangnya, jaket yang tadinya 5 menjadi 15, kemudian susu milk white jadi 30. Nah, ini ringkasan transaksinya dengan menggunakan JWT token gitu. Jadi kode unik untuk transaksinya. Transaksi hari ini ada satu, dengan total barangnya ada dua gitu. Tadi karena stok barang yang ada di gudangnya hanya dua gitu. Nah, mungkin boleh coba kita uji dengan transaksi keluar susu milk white. Ya, kita selektor barang yaitu susu milk white, selektor Agung, tanggal transaksinya adalah di hari ini ya. Kemudian select keluar, dengan total keluarnya ini 10. Nah, maka harusnya total susunya ini ada 20 ya. Mungkin boleh kita cek. Nah, ya ini dari sini kita sudah bisa melakukan jumlah transaksinya 2, susu milk kuatnya menjadi 20 berkurang ya. Ringkasan transaksinya ada, total transaksi per hari ini ada 2 gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada fitur laporan. Ya, nah batas jumlah stok misalnya 10, coba kita tampilkan laporan. Nah, harus batas jumlahnya berarti harus lebih dari ya 40 coba. Nah, ya stok kuantitinya berarti ada jaket dan susu kuat. Kemudian kita bisa cetak laporan, bisa PDF dan lain sebagainya. Ya, ini nanti tergantung fitur daripada apa. Misalnya kita melakukan Google Chrome dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan transaksi berdasarkan tanggal. Nah, ini kita melakukan transaksi di hari ini. Kita tampilkan laporan di bawahnya. Ya, kemudian coba berdasarkan tipe masuk. Tadi kan hanya ini ya, hanya yang masuk tuh hanya jaket. Nah, ya, jadi seperti ini. Kalau keluar seperti apa? Nah, jika kita tadi keluarkan hanya aja susu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, suppliernya hanya Agung dan lain sebagainya. Nah, ini fitur-fiturnya yang ada di laporan. Ya, oke, mungkin boleh kembali kita ke atas. Kemudian ada fitur user. Tracer ini bisa hanya digunakan untuk admin. Nah, jadi jika kita admin maka kita bisa menambahkan user gitu untuk tadi menambah apa misalnya role-nya sebagai operator. Nah, kalau kita masuk sebagai operator, nah coba kita boleh logout. Nah, jika kita sebagai apa operator, maka tidak semua fitur kita bisa buka gitu, misal laporan dan sebagainya untuk edit. Nah, jika kita ini sebagai operator, jika kita buka user, nah unauthorized access gitu. Jadi tidak bisa punya akses untuk ke ini. Boleh ke to homepage. Nah, kemudian dia tidak bisa laporan juga nih. Dia yang bisa laporan hanya admin. Ya, ya gitu. Jadi dia tidak bisa menampilkan laporan. Jadi hanya terbatas untuk operator yaitu ya lebih ke transaksinya saja gitu, bukan laporan. Jadi mungkin seperti itu website yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.